Selamat pagi Mas Rika, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak, sehat. Sudah dari tadi ya Bu di sini Bu? Iya menunggu. Berangkatnya naik apa Bu? Di sini, Kak? Jadi kebetulan saya naik ojek online Pak ke Oh, sini. iya. Iya. Jauh ya Bu? Juga. Oh iya. Salam kenal Bu, saya Pak Ainur yang kemarin dihubungi Ibu apa namanya untuk sharing-sharing konsultasi terkait persoalan Ibu. Anaknya gimana ya Bu? Nggak ikut? Oh enggak. Anak saya ikut Pak nunggu di bawah sama mbaknya. Oh sama Mbak. Iya. Kebetulan tempatnya emang enak sih, karena background di bawah ya. Iya. Berarti ini ke depan bisa ya Bu ya, mungkin ngobrol 15 sampai 30 menit tanpa terganggu oleh anak ya. Iya insya Allah. Oke, siap, siap. Bisa kita mulai Bu? Iya udah dari tadi Pak. Siap. Kemarin saya lihat di form Bu Srika ngisi terkait kebingungan Ibu mau memilih anak ini mau dimasukkan TK atau tidak begitu ya Bu. Nah, kira-kira mungkin bisa dieksplor lebih lanjut Bu. Maksudnya yang dimaksud teks itu seperti apa? Itu disampaikan. Iya. Jadi sekarang anak saya umurnya 4 tahun. Memang sedang saya masukkan program tahfiz begitu ya Pak ya. Terus ya proses untuk adaptasi di sana pun tidak mudah. Jadi dia memang udah 1 tahun yang lalu berada dengan teman, dengan sistem pembelajarannya sampai sekarang ini udah betah lah, udah nggak menolak lagi gitu. Nah terus kan nanti masih 4 tahun memang, tapi kan di tahun depan dia akan 5 tahun dan itu adalah waktu untuk masuk ke taman kanak-kanak lah ya. Kalau Tahun depan ya Bu? Iya tahun depan, dia ada 1 tahun untuk masuk ke taman kanak-kanak kalau pada umumnya anak. Nah, ini yang sekarang jadi keraguan dan apa ya, kebimbangan kami di keluarga ini, apakah mereka si anak ini akan saya masukkan ke TK umum atau tetap mengikuti programnya tahfiz ini. Kebetulan di program tahfiz ini ada memang kerjasama dengan TK, tapi hanya waktunya hari Sabtu saja. Jadi untuk Senin sampai Jumat si anak itu tetap di masjid belajar bersama ustazahnya untuk Al-Quran. Kemudian Sabtunya mereka akan masuk ke TK, salah satu TK swasta Islam. Itu sih. Berarti sekarang sudah ngaji di rumah tahfiz itu berapa lama Bu? Dan setahun ini sih Pak. Setahun. Dan sudah bisa ini ya mengikuti proses ya. Ya alhamdulillah dari sisi sudah bisa streaming. Itu kalau di rumah tahfiznya kalau boleh tahu kegiatannya apa aja Bu selain ngaji dan Al-Quran? Ya sebenarnya di pagi hari itu ada mereka tuh kasih stimulasi gitu ya untuk santri-santrinya berkegiatan, bergerak gitu. Jadi kebetulan memang anak saya ini tipenya nggak mau terlihat sama orang lah kalau untuk beraktivitas. Jadi Ininya personal. Ininya personal, privat ya oke. Gitu. Jadi memang untuk stimulasi itu akhirnya di rumah, kami adakan di rumah, terutama bersama ayahnya. Nah kemudian setelah stimulasi itu ada kegiatan masuk kelas, mengaji, bernyanyi ya. Mereka juga masih kecil juga. Kemudian untuk hafalan murojaah dan juga membaca huruf hijaiyah. Udah sampai setengah 11 terus pulang. Di rumah tetap ada PR bersama orang tuanya, voice note tentang murojaah. Memang fokusnya terkait pendalaman Al-Quran, hafalan, sama mungkin ada stimulasi begitu ya. Iya. Proses apa namanya stimulasinya masih bisa ini ya mengikuti meskipun tidak bareng-bareng sama temennya. Iya, akhirnya ala-ala dia sendiri lah. Menyesuaikan sama keinginannya. Iya. Terus yang membuat Ibu Sulka sendiri ragu, kebimbangan maksudnya ya, terkait ini mau ditekakan apa lanjut tahfiz gitu. Kalau mau TK emang itu ada harapan apa terkait anak ini? Ingin bentuk skill apa? Kalau mereka ya mungkin lebih ke dia bisa berkegiatan kelompok kali ya Kak ya, jadi dia bisa interaksi kemudian mengerjakan sesuatu itu berkelompok dan mengikuti instruksinya itu tidak private itu tadi. Jadi kalau TK kan kita masuk ke sekolah bersama-sama teman-teman, instruksi gurunya ya satu kali untuk semua siswa gitu ya, mungkin harapannya itu. Cuman mungkin kebimbangan ini Jadi lebih ke arah sosialisasinya ya. sosialisasi. Iya. Kalau selama ini kan ada persepsi orang-orang inginnya segera bisa calistung karena kalau masuk SD kan harus bisa baca, harus bisa berhitung. Iya, kalau itu sih lebih mengikuti sih Pak, karena kami memang
inginnya di SD-nya pun yang swasta aja sih, yang mungkin tidak terlalu menuntut itu. Jadi lebih ke situnya, pinginnya dia bisa obey the direction itu secara klasikal gitu. Jadi kayak Selama ini kalau di rumah tafisnya itu apa nggak ada program untuk berkelompok, dan apakah ketika anak itu berkelompok kasih instruksi sama teachersnya atau sama supervisornya ada masalah nggak dalam memahami instruksi, atau mungkin memang nggak mau bergerombol sama temannya, bersosialisasi seperti apa? nah itu saya juga kurang tahu betul. Tapi misalkan kita ambil contoh pada saat stimulasi itu kan memang masih pagi ya, dan itu ada kehadiran saya juga, dia masih belum mau langsung bergabung dengan temannya. Jadi saya observasinya dari situ pertama. Yang kedua, ketika memang dia sudah diraih oleh ustazahnya, ya dia mau gitu. Diraih maksudnya Ayo sini, diajak, ayo sini, pokoknya dilibatkan lah di kelas itu. Akhirnya dia mau lepas sama saya bareng, dan bisa ngikuti sama temennya. Bisa mengikuti. Tapi untuk yang skill yang anak TK mungkin masih belum ya, kayak misalkan kayak warnai atau menggunting. Nah ini kan berarti antara keraguan antara skill anak yang belum berkembang dengan ya saya yang pingin itu. Tapi kalau menurut Ibu sendiri dengan progres Ananda, namanya siapa ya Bu kalau boleh tahu? Namanya Ibrahim. Oh Ibrahim, Ananda Ibrahim. Selama proses usia 4 tahun ini di rumah tafis kita, di rumah sana ayah sama bunda, itu kira-kira kalau menurut Ibu ya secara tumbuh kembang ada yang kurang atau sudah oke sesuai milestone-nya, atau seperti apa menurut pandangan Ibu? Ada mungkin ya beberapa itu yang masih menuju proses ke sana lah. Apa itu? Kayak dia masih belum bisa menceritakan pertanyaan yang berbentuk alasan, jadi kayak mengapa, menjawab, berikan jawabannya. Kalau ditanya mengapa itu dia kadang bingungnya, jadi kita harus rephrase lagi apa ya yang bisa. Kemudian untuk motoriknya sepertinya hampir semuanya sudah bisa, tapi mungkin melompat dengan 2 kaki. Jadi kayak misalkan sekarang itu prosesnya ketika dia diminta ayo coba melompat 2 kaki, ya dia belum bisa langsung mematuhi kita gitu. Tapi kadang nanti dia akhirnya show off sendiri, lompat tapi gitu. dalam prakteknya bisa ya? Bisa, tapi ketika kita minta biasa aja gitu dia masih tidak mau. Apakah kalau misalnya dimasukkan ke TK, menurut Ibu ya, mungkin Ibu juga sendiri dari riset ya TK di sekitaran rumah, apa menjawab masalah itu perkembangan itu? Kemungkinan iya, karena sebelum masuk Berita dan sesudah itu saya juga merasakan perbedaannya. Jadi ketika sebelum itu mungkin dia lebih merasa nyaman ya dengan saya, jadi berusaha untuk mencari kenyamanannya, mungkin tidak begitu dalam tanda kutip mematuhi apa yang saya minta, maksudnya hal kecil. Tapi ketika dia di kelas, dia jadi semangat dan melihat teman-temannya gitu. Akhirnya oh anak ini ternyata model belajarnya kalau bareng-bareng sama teman tuh ternyata dia senang gitu. Awalnya kan kami juga ada pikiran homeschooling kan, tapi tunggu dulu nih anak gimana nih proses belajarnya. Ternyata ketika dia sama ustazah, dia juga mau ngomong. Kalau misalnya Bu, seandainya ya tidak dimasukkan ke TK, apa Ibu ada alternatif lain selain Berita tadi ya, selain rumah tafis tadi, supaya tumbuh kembang yang mungkin dianggap belum sesuai milestone-nya tadi itu bisa terjawab gitu selain dari TK? Belum ada sih Pak, jadi memang sekarang plannya itu antara TK umum sama ya Berita, tapi TK-nya di hari Sabtu aja. Itu kalau TK dari Sabtu apa seperti TK pada umumnya atau fokus ke apanya? Iya, lebih fokus ke kegiatan anak TK, apa sih kayak ngegunting, terus kayak mengedokan warna, ya skill motorik halus seperti itu. Iya. Selama ini di rumah tafisnya itu nggak pernah sama sekali ada kegiatan kayak mewarnai? Paling mentok paling di mewarnai Pak. Ya, jadi kalau saya lihat dari apa yang mereka bawa ke rumah itu ada hasil-hasil mewarnai gitu kan. Terus yang mungkin yang
Jadi emang rumah Hafiz mungkin ustazahnya udah fokus ya sama Qurannya. Jadi anak-anak itu cuma dibekali aja untuk TK, tapi disuruh kerjain di rumah. Oh, Nah sekarang kan modelnya anak saya pinginnya sama teman-teman nih Oh, oke. ngerjainnya gitu, sama gitu. Jadi kayaknya kurang oke. Jadi lumayan challenging ya Bu ya. iya. Tapi selama ini kan masih ada 1 tahun ke depan ya Bu. Rencana Ibu seperti apa? Maksudnya masih dalam proses observasi untuk mempertimbangkan itu tadi, atau mungkin sudah ada alternatif yang mungkin ini jadi prioritasnya Ibu? Ya sementara karena memang sumber infonya masih sekitaran ini aja yang tentang Kitabah, tentang PK-PK di Malang. Ya mungkin saya lebih berkeputusan untuk udahlah saya observasi dulu aja si anak saya ini kan juga masih 4 tahun gitu kan. Tapi ya wallahualam kalau misalnya nanti ada ternyata program yang istilahnya bisa menjawab program lain, ya entah itu apa saya nggak tahu. Ya kemungkinan bisa aja saya coba. Sekarang sih masih bertahan aja di situ. Tapi kalau di rumah sendiri sering belajarnya anak Ibu itu sama siapa? Kalau di rumah memang setelah pulang dari sekolah itu dia bersama saya, mulai dari ya main, ya istirahat, gitu. Tapi kan tuh pure siang sampai sore ya. Nanti ketika ayahnya sudah ada waktu senggang, barulah sama ayahnya dia ke masjid atau ya yang kegiatan men lah yang misalkan biasanya. Itu dalam proses berinteraksi atau belajar bersama Ibu di rumah sudah pernah distimulasi yang dalam tanda kutip pelajaran anak-anak yang TK itu? Iya, gunting gitu. Udah Tapi pernah. ya, harus ada temennya biar dia semangat ya. Betul. Jadi yang saya rasakan itu. Jadi, kalau belum pernah kepikiran untuk mendatangkan temannya ke rumah Ibu, pertama itu. Mungkin yang kedua juga bergabung dengan komunitas-komunitas anak yang mungkin ada beberapa aktivitas outdoor atau mungkin aktivitas-aktivitas tentatif seperti tadi, entah mewarnaikan atau mempentingkan di suatu tempat tertentu. Ya mungkin case-nya sama seperti Ibu, anaknya mungkin belum disekolahkan karena kan usianya masih 4 juga. Kalau 4 tahun dia Bu ya. Iya. Belum disekolahkan, tapi ingin ada aktivitas stimulasi yang mungkin belum bisa dilakukan di rumah. Apakah sempat kepikiran atau ada alternatif seperti itu? Kalau di Malang sih sebenarnya ada ya, kalau misalkan weekend itu kita ada di apa sih grup-grup kayak di Cayo itu kayak playground anak gitu yang mereka ngadain kelas gitu. Ya memang bagusnya memang iya terstruktur gitu, tapi kalau udah weekend tuh kayak pikirannya udah Istirahat ya? ya terus pekerjaan apa yang bisa kulakukan kerjaan rumah gitu. Tapi kalau misalkan ada partner yang bisa diajak gitu atau apa yang bisa pegang anak mungkin Bisa bisa aja. dirutinkan. Oke. Tapi kalau dari persepsi Ibu sendiri, ketika anak Ibu di usia 4 menuju 5 sampai nanti ke usia 5 tahun, ternyata dia belum bisa mewarnai, ternyata belum bisa menggunting, ternyata belum bisa tadi menceritakan alasan kenapa dia melakukan ini, melakukan itu. Sebagaimana mungkin anak TK yang mungkin sudah bisa. Gitu. Apakah Ibu menganggap ini masalah yang serius? Dalam perspektif Ibu seperti apa? Kalau serius banget enggak, tapi butuh kita stimulus terus ya. Maksudnya kita cari tahu bagaimana untuk melatih dia biar bisa gitu aja sih. Kalau di mindset saya ketidakbisaan itu pasti ada solusinya dan tidak harus saat ini diselesaikan. Berarti Ibu nggak terlalu membanding-bandingkan anak Ibu dengan yang lain. Ini sudah bisa ini sudah bisa ini. Kalau ini saya tanya mungkin hal yang ini terkait biaya, apakah Ibu sendiri mungkin dalam tanda kutip anaknya 2 Bu ya yang saya baca di ini, dua-duanya juga di rumah Hafiz itu. Apakah mungkin ada kendala biaya juga karena sekarang kan kita tahu TK-TK yang mungkin dalam tanda kutip anak itu secara budget atau secara fee-nya juga nggak murah. Iya. Sedangkan apa yang dikasih mungkin ya gitu-gitu aja. Mungkin kita selaku orang tua kalau misalnya fokus ya bisa gitu. Apakah ada kendala biaya atau seperti apa? Kalau sampai pengalamannya sampai di rumah Hafiz ini, alhamdulillah belum ada kendala, alhamdulillah ada rezekinya buat anak gitu ya. Cuman untuk memasukkan ke TK itu memang saya pribadi sih itu lebih memilih untuk ya udahlah TK ini
kalau bisa dengan lingkungan yang sederhana tapi mumpuni gitu ya, nggak usah yang terlalu kegiatannya wow, tapi nanti memang untuk SD-nya itu kami ingin sekolah yang maksudnya di Malang ada sekolah alam yang bagus gitu. Jadi memang kalau ikhtiar manusia ya udahlah kita tabung dulu sekarang, terus ya bahasa langsungnya ngapain sih TK mahal-mahal juga ini bener. Jadi kita tabung nanti untuk tabungan dia di masuk SD gitu sih. Berarti ibu sendiri ini secara psikologis nggak mempermasalahkan jika anak ibu kan TK sekali tidak ada masalah sebenarnya. Gak ada masalah, ya yang paling mentok itu tadi, lanjut aja di Gritaba karena dia sudah suka dengan suasananya. Kalau boleh tahu di Gritaba itu apa ada ijazah kayak TK pada umumnya itu yang mungkin dipersyaratkan jika mau masuk SD? Iya, jadi kalau kita ambil program yang kerjasama dengan TK-nya itu anak akan mendapatkan nomor induk siswa ya, NSN ya? NSN dan juga ijazah TK. Oke. Jadi bisa alternatif juga ya. Nah, terus kalau saya boleh tahu plan ibu setahun ke depan terkait tumbuh kembang anak, apakah ada program-program khusus yang memang sudah di-plan mulai tahun ini hingga sampai menuju usia SD? Jika memang mungkin setengah tahun berjalan ternyata nggak ada masalah secara tumbuh kembang, bisa jadi mungkin TK nggak jadi alternatif lagi, gitu kan? Tapi jika mungkin ada hal lain yang mungkin masih membutuhkan kehadiran TK di situ, barangkali bisa dijadikan alternatif untuk masuk. Bagaimana? Apakah ada plan yang sudah dirancang untuk anak ibu? Kalau sebagai ibu jujur saya nggak ada plan ya. Jadi lebih ya udahlah let it flow aja, melihat anak seperti apa. Terus tapi saya punya ya koridor itu tadi kan. Makanya kenapa saya pilih Gritaba karena di situ ada kurikulum baik untuk anak maupun orang tua. Jadi ya udahlah selama udah di Gritaba paling nggak saya sudah terkurikulumkan untuk membentuk anak seperti itu gitu. Yang fokus sasaran tadi ya? Iya, ya udah ikuti aja yang itu gitu kan. Jadi udah ribet lah untuk memikirkan plan-plan. Kalaupun ada pihak ketiga yang memikirkan untuk kami ya sangat senang sekali gitu. Kita tinggal nanti mix and match, oh iya ini cocok sama anak kami, oh iya gitu. Iya. Itu sih. Ya. Misalnya kalau ada alternatif kegiatan informal Bu, dengan budget yang mungkin ya juga pasti kan ada budget ya. Misalnya kayak di beberapa sekolah itu menawarkan untuk program field trip, kunjungan anak yang tidak jadi siswa di situ dia bisa ikut asalkan harinya. Nah kalau misalnya ada program-program seperti itu dan menjawab masalahnya anak ibu tadi, ada kemungkinan untuk ikut tadi? Ada sih kemungkinan untuk ikut, terutama mungkin yang programnya itu di situ terstatement bahwa mungkin si anak akan dipegang oleh pendamping dari sana. Jadi yang lepas dari orang tua, karena kan tujuan kami ingin melatihkan dia sendiri, berkegiatan dengan teman-temannya. Ya, biar nggak sama ibu terus. Iya, karena memang beda sekali efeknya ketika dia belajar dengan saya gitu ya. Ini gitu. Ya mungkin kalau rekomendasi dan saran dari saya ya Bu ya sambil mengamati perkembangan itu, Ibu sekalian melisting ada kegiatan-kegiatan eksternal yang istilah Ibu tadi pihak ketiga itu, yang barangkali kegiatan itu masih sesuai dengan pola belajarnya anak Ibu di itu. Yang pertama itu, yang kedua mungkin juga bisa menjawab permasalahan yang dalam tanda kutip yang Ibu ini seharusnya sudah proses milestone-nya ke arah sini, misalnya bisa mewarnai, bisa menggunting, mungkin akan ada alternatif untuk dicari gitu ya. Ya mungkin nggak harus setiap saat tentunya ya, nggak harus seminggu sekali, mungkin bisa 1 bulan sekali atau seperti apa. Atau yang ketiga barangkali mulai searching atau bergabung dengan komunitas-komunitas yang peduli anak kecil juga, yang itu aktivitasnya banyak stimulasi sensorinya, motoriknya, sehingga barangkali di situ dia bisa mengeksplor dirinya lebih dalam. Atau alternatif keempat juga bisa ini Bu, sekarang kan beberapa playground itu sudah ada mainan-mainan sensori juga kan, dan penunggunya atau penjaganya kan terkadang juga dibekali ilmu terkait tumbuh kembang anak. Mungkin nanti bisa dicari aja di Kota Malang. Kalau misalnya ketemu dan cocok baik secara harga, secara waktu, secara
apa namanya skills yang dibentuk ke anak mungkin bisa jadi alternatif juga untuk melihat kira-kira dalam proses perkembangannya ini si Ibrahim apa namanya bisa nggak sesuai dengan milestone itu. Tapi andai pun belum bisa ya nggak ada masalah kan dari ibunya mungkin ya kan kita nggak tahu Bu ya anak ini kemampuan yang berkembang dulu di sebelah mana ya asalkan kemampuan dasar kan nggak ada masalah ya Bu ya. Iya. Misalnya apa namanya kemandirian terus dia juga bisa ketika ditanya juga bisa menjawab hal dasar seperti itu kan nggak ada masalah sebenarnya. Apakah sudah pernah Bu melisting nggak sampai dibikin list sih, tapi sudah ada gambaran ya? iya, tapi ya apa tahu lah info itu dan pernah visit beberapa kali. Iya, ya. Apalagi kalau di Malang kan saya kira informasi yang saya dapat ya Bu ya lingkungannya lebih menunjang ya karena banyak nuansa alamnya nggak semua terkait building ya barangkali di situ bisa lebih semangat. Ada yang mau disampaikan lagi Bu? Sudah. Ya barangkali saya rasa ini sudah cukup. Saya juga sangat mengapresiasi sekali ternyata ibu juga sangat peduli terhadap tumbuh kembang anaknya sampai pilihan alternatif sekolah pun juga dipertimbangkan. Sepertinya ibu dan keluarga juga nggak gampang terpengaruh oleh lingkungan. Kalau orang lain barangkali ya harus TK ini, harus begini, harus PAUD. Karena ibu memilih jalannya yang berbeda saya pikir. Berarti kan punya idealisme atau punya prinsip ya. Ya, tinggal itu tadi dipertahankan dan dicari alternatif solusinya. Karena memang menjadi orang yang berbeda di konteks Indonesia itu kadang juga susah gampang. Mungkin nanti kita bisa lanjut tektokan lewat WA saja. Kalau misalnya butuh ketemuan, ya mungkin 3 atau 4 bulan dari hari ini, karena kan juga butuh memantau ya perkembangannya seperti apa. Terus yang tadi alternatif itu juga mulai coba dikonsultasikan lagi seperti itu. Kira-kira begitu. Kayaknya iya, anak juga sudah dipanggil di bawah. Oh, iya. Baik Pak, terima kasih Terima kasih ya Bu banyak. Sega. Iya, terima kasih.